Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah illa man aba wa man yaba. Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, memanfaatkan kesempatan, dan diterima amal ibadah kita, terutama hari Jumat yang penuh berkah. Melalui mimbar Jumat ini, khotib berwasiat pada diri sendiri dan keluarga, dan untuk saudara-saudaraku yang sudah hadir, dengan harapan juga untuk keluarga saudara, karena kita ditugaskan ahliku kepada keluarga kita. Enggak cukup menjaga diri kita dari api neraka, yang jelas api itu panas, enggak usah lagi bahan bakarnya apa, namanya udah api itu panas. Ini bahan bakarnya api, dan manusia yang keras kepala batu, jadi dia ikut dibakar di situ. Kemudian sebaliknya, pribadi saya dan bapak semua sama. Rasanya enggak enak lah kalau kita sendiri selamat. Maut itu di dunia yang seketika, sebentar ini, apalagi nanti selama-lamanya yang namanya surga. Kita berharap mudah-mudahan kita masuk surga. Enggak ada yang berdoa masuk neraka walaupun dia orang jahat dan pengkhianat. Pasti nanti. Jadi sedih rasanya kalau sendirian. Ya kalau bisa nanti saudara ada di surga, saya ada, kita berjumpa lagi. Tetapi kalau istri yang mendampingi kita, ibu bapak kita yang mengasuh, membesarkan kita, mendidik kita, mencintai kita selagi mereka masih ada, kemudian anak-anak kita yang kita sampai jungkir balik yang menyekolahkan anak-anak. Bahasa mertua saya, pala di atas, yang mestinya ini jadi kaki yang di atas. Kalau bahasa Medan itu banting tulang, bahasa Jawanya jatuh bangun, untuk memperjuangkan mereka. Tiba-tiba mereka tidak ada. Nah, oleh karena itulah diulangi melalui mimbar ini, wasiat ini untuk pribadi saya dan keluarga saya, dan untuk saudara-saudaraku semua yang sudah hadir, dan untuk keluarga saudara-saudara, dengan dalil ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah. Ada yang menyebut pelihara,
Kata pelihara ini di pesantren karena mungkin liar, jadi harus dipelihara. Kalau udah dijaga ditengokin aja aman. Ini pekerjaan tugas guru menyesuaikan keadaan. Kalau memang zaman sekarang perlu disebutkan pelihara, ya kita pakai pelihara. Kalau kita kepada orang tua kita, itu kayaknya dijaga. Tapi kalau kita kepada anak kita, nggak bisa lagi dijaga. Dari mana-mana dia udah. Bahasa di Medan tak nampak dia. Bagaimana menjaganya itu? Orang yang tak nampak. Kalau kita kan nggak pernah tak kelihatan sama orang tua, ada terus. Jadi sampai apapun tingkah laku, perbuatan, pola hidup apa yang kita perbuat itu diketahui orang tua. Kenapa? Ada kata jaga tadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya tadi sudah kita baca di dalam mukadimah. Beliau menyebutkan seperti itu hendaknya, dan beliau juga mengatakan jelas kullu ummati dakhala jannah. Setiap atau semua, kullu jami'an, enggak tersisa satu. Siapapun itu, asal dia Islam dan Muslim, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati, semua umat dakhala jannah, masuk surga. Ini tadi pembicaraan kita. Kita khawatir enggak semua. Satu keluarga yang taat saja. Kalau suaminya ya suaminya, kalau istrinya ya istrinya, kalau anaknya ya anaknya, dan sebaliknya. Yang tadi kita sedih kalau kita ini masuk surga, tiba-tiba tak nampak anak kita yang kita perjuangkan tadi, istri yang mendampingi kita, ayah yang membesarkan kita. Rasulullah sudah menyebut jelas, itu sahih, bukan do'il itu. Hadis Bukhari, Muslim pun ada, Abu Daud pun ada, Ibnu Majah juga mengungkapnya. Kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku, kata setiap tadi kita ganti semuanya, jamak, publik, masyarakat, seluruhnya. Gak ada yang tertinggal, berarti karena semua. Bukan kayak hari ini belum semua umat Islam di lingkungan kita ini sholat Jumat. Masih ada dia di jalan. Walaupun khutbah sudah berlalu, entah di mana pula nanti dia Jumat, ya nggak mungkin lagi. Mudah-mudahan Jumat depan dia bisa mengatur waktu, karena kesehatan dan kesempatan itu sangat mahal. Nabi juga mengkhawatirkan ini pada kita umatnya. Agar-agar ini nanti bisa jadi nggak jadi semua. Tinggal sedikit. Kok sedikit Pak? Lubis. Pak Lubis saja lah. Surga itu kan lapang. Orang yang terakhir masuk surga itu masih mendapatkan kapling seluas dunia ini. Berarti tidak banyak kan yang masuk surga itu. Karena luas. Pribadi seorang masing-masing itu, kalau dia yang terakhir masih dapat seluruhnya, bukan dari Irian Barat ke Banda Aceh, Lok Sebawe Olele, bukan. Minal Masyriki wal Maghribi, dari timur ke barat. Bahasa dulu jagat raya, bukan hanya bumi pertiwi kita. Jadi kalau di neraka enggak perlu tempat yang luas kan? Neraka itu dibuat dalam. Satu lubang sapor, ada neraka sapor namanya. Itu Allah suruh burung yang paling cepat terbang ke dasar dan kembali lagi. Barangkali nggak masuk logika kita kalau pakai akal. 1000 tahun dari Tanjung Priok ke Bintaro dilepaskan merpati sama anak-anak Betawi itu 20 menit sudah balik. Nggak ada tempat dia hinggap ke Tanjung Priok saja karena laut, balik dia ke Bintaro. Ini kan 1000 tahun.
Kemudian di surat Qaf ayat 30 ada lagi yang menyedihkan kalau tahu artinya. Silakan nanti buka setelah makan siang. Yauma naqulu li jahannama halim talati aqul min masih. Allah sempat bertanya kepada neraka hari itu, pada hari nantilah, wahai para neraka jahanam, semua jahanam itu neraka, nama-namanya nanti ya, minimal ada 7 pintu-pintunya banyak. Dalam Al-Quran laha syaba'atun abawab fi kulli juz'in maksum. 7 pintu surga itu hanya dimasuki orang yang maksum, sudah tidak ada lagi dosanya. Kalau neraka itu ya yang bejibun dosa lah. Lalu wahai jahanam, neraka-neraka banyak jadinya, apakah kamu masih muat? Secara kuliahnya, kenapa ada pertanyaan masih muat? Saya yakin saya sebagai guru, karena banyaknya itu khawatir, apakah ini nanti muat? Kalau kita bicara makan, ya makan. Banyak datang yang mau makan nasinya segini apa itu cukup. Jadi kalau di sini bejibun, kalau kita lihat di surah Yasin ayat 60, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh sesungguhnya, udah benar-benar itu, udah sungguh-sungguh, gak ada lagi kekhawatiran. Adalla minkum, sudah banyak orang yang sesat sebelumnya, sebelum saya, sebelum saudara. Jibillan katsira, jibillan itu jamak dari jabala. Jabal itu gunung, bukan bukit. Bukit saya bisa naikin itu bolak-balik, tapi kalau namanya gunung, menempuhnya 1 kali aja ke atas baru nyampe, itu bahasa Medan ngos-ngosan. Yang dipakai adalah jibillah, gunung, berarti itu tinggi. Laqad adalla jibillan katsira, mereka yang sesat sudah banyak menggunung. Bahasa Betawinya bejibun. Bahasa kita banyak sekali ya. Banyak banget. Bukan cuma menumpuk, menggunung. Jibillan katsira, karena banyaknya. Padahal mereka sudah tahu banyak yang disesatkan oleh setan, tapi kok masih mau? Apalam takunu ta'qilun, apakah mereka itu enggak dikasih akal buat berpikir? Makanya kita berani mengatakan akal itu tidak ada kalau tidak dipakai. Saya juga berani mengatakan Islam itu tidak ada pada kita kalau kita tidak pakai. Selesai, ringkas saja. Jadi mengapa kita beribadah termasuk sholat? Saya jawab singkat, karena kita hidup. Kuburan sangat dekat. Saya tadi lewat, sempat baca di situ Fatihah 3 kali, Qul 3 kali dan seterusnya sebelum saya melewati kuburan. Apa yang dikatakan Nabi Isa 571 tahun lagi belum lahir Nabi kita. Dia menatap kuburan itu, dan muridnya yang 12 Hawariyun yang pakaian-pakaian putih, tapi nggak tahu saya pecinya apa kecinya. Kalau saya peci saya, alhamdulillah bajunya putih. Yang saya khawatir bajunya putih, pecinya kecil. Kayak tamu Indonesia kemarin yang kita tidak hadir karena kita nggak diundang, tetapi kita melihatnya di TV. Sedih. Hawari, pakaian putih-putih itu artinya bukan nama orang ya. Qala al-hawari nahnu, kamilah yang menolong kaum Musa dalam kisah dalam agama Allah. Pada saat Nabi Isa berhenti tadi agak lama, lalu yang 12 orang ini bertanya, kalau bahasa kita, ada apa sih tadi? Pak Guru, Pak Ustadz, atau teman, saya lihat kalau sudah di kuburan begitu kan udah nggak bisa lagi beramal. Cukupkah amal dia
sebelum dia meninggal ditaruh di sini menunggu kiamat tiba. Sedangkan amal itu sendiri nanti perlunya setelah kiamat itu datang. Tetapi dalam kubur ini diperlukan karena di situ ada juga Raudhah Miryadil Jinan Bukrotan min Uparin Mirun. Ada juga di situ lapang dan diberi taman hiasan dari surga. Tentu itu bagi yang ada ibadahnya. Dan sebaliknya sempit, dihimpit. Udah sempit aja enggak apa, ini dihimpit. Kemudian datang pula Hukron Miruparin Mirun. Betapa panasnya dari api neraka. Cukupkah amal yang dilakukan semasa hidup dia? Lalu di tengah jalan dia berkata, beruntunglah kalau dia punya sahabat, punya anak, punya teman yang bisa dia berbuat kebaikan sehingga dia dikenal. Kalau tidak ada kebaikannya, mereka akan lupakan. Itu jelas kata Isa. Dan mereka yang ingat, karena dia sudah kehilangan tak ada, dia pun berdoa semoga temannya tadi. Kalau kita sekarang tampaknya baca Fatihah, walaupun ada yang bilang bid'ah karena tidak ada hadisnya, tetapi seringkali Al-Fatihah liwalidaina. Saya sendiri itu pakai tiap sholat untuk ibu bapa saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam dengan syariatnya, sudah dicontohkan Nabi kita seluruhnya. Enggak ada lagi yang tersisa, enggak ada yang disembunyikan. Tetapi Nabi kita tidak disuruh Allah mengawasinya, tidak disuruh Allah memperhatikannya apakah umatnya atau sahabatnya atau orang-orang yang disampaikan itu melakukannya. Tidak ada. Innama wahyu yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya menyampaikan yang disampaikan Allah kepadamu. Ini kalau perlu dalil kita lihat di surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa-apa yang telah kami suruh bawa kepada Rasul kami Muhammad telah disampaikannya kepada kamu semua. Ambillah. Sudah diambil, terimalah, sudah diterima. Sudah. Pertanyaannya kalau di sekolah dipakai enggak? Yang diambil tadi buat apa? Yang diterima tadi buat apa? Nah, makanya ditanya kalau di sekolah dipakai enggak? Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang tidak saya bolehkan, yang tidak saya ridho, yang merusak kamu sendiri, kubuat larangan. Dan semua larangan itu telah aku pesankan pada Rasulku Muhammad, disampaikan kepada kamu. Kembali pertanyaan seperti tadi dan sebaliknya. Kalau tadi dipakai enggak yang diambil tadi? Ini bukan cuma didengar, sudah ada diberikan kepada kita. Lalu kalau kita masih melakukan tadi pelanggaran, bahasa Betawi kebablasan. Apa itu kebablasan? Lewat batas yang ditetapkan, itu bahasa Betawi. Lalu saya audit, karena saya tahu ilmu sorok dan nahu. Ternyata saya ketemu mukrotnya, fa'ilnya dari kata iblis. Rupanya iblis itu menjadi nanti mublisin. Bahasa Betawi mertuaku kebablasan. Nah, udah tahu saya iblis, dia nggak senang manusia ini berbuat baik. Dia akan menjerumuskan semua. Jadi apa arti kata mublisun kebablasan? Terjerumus. Lalu ada bahasa Indonesia, lupa daratan. Berarti nggak dia lihat lagi darat, jalan aja dia enak. Ya. Sudah kita terima, ya mudah-mudahan.
Karena yang diberikan itu adalah berguna buat kita, maka kita pakai. Nah, yang kita pakai inilah namanya ibadah, yang kalau kita nanti masuk dalam kubur itu yang berguna. Dan itu yang bermanfaat kelak. Kalau sudah nufiha fis-suri fa izahum jami'un ladaina. Kalau sudah ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah kita dari dalam kubur. Rabbihim, semuanya menuju yang silur ke jalan Allah. Dihisab dan dihitung. Jadi saudara-saudara, barangkali inilah dalam khutbah pertama ini kesimpulan nasihat malaikat Jibril kepada junjungan kita untuk disampaikan kepada kita. Kalau buat Nabi Muhammad dinasihati, itu bagi kita mungkin sudah ada yang sudah tinggi pendidikan, entah sudah S3 dan lain sebagainya, lalu menyalah. Lalu Nabi kita yang begitu paling taat, paling baik, lalu datang Jibril, Muhammad, apa yang mau kau lakukan dalam hidupmu lakukanlah, tapi ingat kau bakal mati. Muhammad, ya, Iqbal ma'amal fa innaka majasyun bi. Kerjakanlah apa saja yang mau kau perbuat di dunia ini, tapi ingat itu akan dibalas. Ya, Muhammad, ahbib ma'ahbabta fa innaka mufarriqun. Cintailah Muhammad apa saja yang mau kau cintai di dunia ini. Saya bukan hanya anak uang, harta dan jabatan, pangkat. Silakan, apa saja diperbolehkan. Tapi ingat, fa innaka mufarriqun. Sungguh itu akan terpisah nanti denganmu. Ini untuk Nabi Muhammad. Kalau dia sendiri bahasa di sini beres. Lalu sampaikanlah, hingga saya pun menyampaikannya dalam mimbar Jumat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa lam yasal qailan alima. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khususan li arba'ati khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzel Islam wal muslimin fi Palestin wa Gaza wa Raqa Yordan. Allahumma anzil alaina salam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.